Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk dalam perenungan yang terakhir di dalam tahun 2025. Kita masuk ke dalam minggu yang ke-52. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara bersama-sama akan membaca jawaban serta firman Tuhannya. Pertanyaan yang ke-52, apa makna kedatangan Kristus yang kedua kali? Kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya merupakan pengharapan dari setiap orang percaya bahwa Allah berdaulat mengontrol segala sesuatu dan setia pada janji dan membuat dan difirmankan. Kita juga akan membaca Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara sekalian, saat kita berdiri di penghujung tahun ini, mungkin banyak dari kita merasa hidup kita sedang berada di dalam sebuah ruang tunggu. Mungkin kita sedang menunggu untuk kondisi ekonomi membaik, atau mungkin situasi politik untuk menjadi jauh lebih tenang. Atau mungkin beberapa dari kita menunggu hasil diagnosis dokter. Mungkin sebagian dari kita bahkan menunggu respons dari lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Justru di tengah masa menunggu inilah, iman Kristen mengajak kita untuk bertanya, sebenarnya harapan apa yang menopang kita saat kita berada di dalam dunia ini? Karena saat kita berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, seringkali kita menganggapnya sebagai topik akhir zaman yang mengerikan, menakutkan, atau peristiwa yang jauh dan tidak ada hubungan atau relevansinya dengan masalah kita sehari-hari. Tapi jawaban katekismus yang baru kita baca tadi mengingatkan kita semua akan satu hal, yaitu bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah wujud dari harapan yang sejati. Namun jika kita jujur hari ini, seringkali kita hidup seolah-olah Kristus tidak akan kembali. Kita hidup seolah-olah kisah hidup ini hanya tentang di sini atau sekarang. Kita bisa melihat kebenaran ini terjadi pada saat di dalam hati kita timbul sebuah kecemasan. Saat kita panik melihat ketidakpastian yang terjadi di sekeliling kita. Ketidakpastian akan masa depan. Atau mungkin kekacauan yang terjadi di dalam bangsa ini. Sebenarnya di dalam hati kecil kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak sepenuhnya percaya Engkau memegang kendali. Aku harus mengamankan hidupku saat ini. Karena aku tidak yakin bahwa kerajaan-Mu akan datang. Mungkin kita juga melihat topik ini dari posisi kelelahan kita. Maksud saya adalah mungkin beberapa dari kita di tempat ini, tahun ini merupakan tahun yang sangat berat dan penuh dengan tantangan. Sehingga kita bekerja mati-matian, kita mungkin berusaha untuk membangun surga kecil di bumi. Yaitu kita menumpuk kenyamanan, kita menumpuk status, kita menumpuk penerimaan dari orang-orang di sekeliling kita. Karena jauh di lubuk hati, sesungguhnya kita takut bahwa di dalam hidup inilah satu-satunya kebahagiaan yang kita miliki. Sehingga kita menaruh pengharapan kita pada hal-hal yang bisa terguncang. Dan pada saat hal itu tergoncang dan goyah, kita merasa hancur. Tapi inilah kabar baik yang menjadi jangkar jiwa kita hari ini. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya bukan sekedar tentang Yesus yang akan kembali. Tetapi tentang Yesus yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang Ia telah mulai. Pada kedatangannya yang pertama, Yesus datang sebagai hamba yang menderita. Dia menanggung semua hukuman dari akibat pemberontakan kita. Ia ditinggal supaya kita dapat diterima. Ia mati supaya kita dapat beroleh hidup yang kekal. Karena dalam kasih setianya, Ia menggenapi janjinya. Ia datang dan Ia juga menyelamatkan kita. Maka itulah alasannya kenapa hari ini kita dapat yakin sepenuhnya bahwa Ia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Saat kita berseru, datanglah Tuhan Yesus. Kita sedang mengakui bahwa solusi bagi kehancuran dunia, bahkan kehancuran hati kita, bukanlah presiden yang lebih baik, bukanlah gaji yang lebih besar, atau resolusi tahun baru yang mungkin lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Solusi satu-satunya ialah seorang pribadi. Sang Raja yang akan kembali untuk menghapus setiap air mata
di mana Ia akan datang dan memerintah, dan Ia akan memperbaharui segalanya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenung di penghujung tahun ini. Di manakah kita menaruh pengharapan kita tahun ini? Apakah kepada performa kita, kekuatan kita, rekening kita, atau kepada manusia? Oleh sebab itu saya mengajak kita semua di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena mungkin ada area di dalam hidup kita yang mungkin kita masih hidupi seolah-olah Tuhan tidak memegang kendali. Seolah-olah Tuhan tidak berdaulat atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa dalam doa pertobatan secara pribadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesetiaan dan penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun ini. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengakui bahwa seringkali kami menggenggam dunia yang fana ini. Seolah hidup kami saat ini hanyalah satu-satunya berkat yang kami miliki. Ampuni kami karena kami sering mencari rasa aman dalam hal-hal yang sementara. Ajar kami ya Tuhan untuk menghidupi pengharapan yang telah Engkau berikan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu menyongsong tahun yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.